Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 yang penuh tantangan. Namun di tahun 2025, tampaknya beban hidup akan semakin berat. Betapa tidak, sejumlah potongan siap menyapa di tahun depan. Siap-siap, kencangkan ikat pinggang karena tampaknya hidup hemat bukan lagi pilihan. Pemerintah sudah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai PPN naik jadi 12% per 1 Januari 2025. Yang ternyata kenaikannya tidak hanya untuk barang mewah saja. Selios dan YLBHI memperkirakan kenaikan PPN 12% membuat pengeluaran masyarakat bakal membengkak. Tak pandang kelas sosial, semua kena dampaknya. Pengeluaran kelompok prasejahtera bakalan bertambah lebih dari Rp101.000 per bulan. Sementara kelas menengah naik jadi Rp354.000 per bulan. Tak cuma kenaikan PPN 12% yang merongrong masyarakat. Tahun depan sudah ada rencana sejumlah potongan yang harus dibayar. Mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, iuran dana pensiun wajib tambahan, iuran asuransi wajib kendaraan bermotor, tanggung jawab pihak ketiga, dan tabungan perumahan rakyat TAPERA. Tak cuma itu, rencana pembatasan subsidi BBM yang dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT jelas bakal menguras kantong rakyat. Beban ekonomi yang makin berat dikhawatirkan bisa membuat kelas menengah yang banyak bergaji pas-pasan semakin kewalahan bahkan KO. Buktinya, dalam kurun waktu 5 tahun ini saja, jumlah kelompok kelas menengah terus merosot. Jika tahun 2019 ada 57,33 juta jiwa, maka di tahun 2024 turun menjadi 47,85 juta jiwa. Ini adalah alarm keras karena kelas menengah adalah penunjang ekonomi Indonesia. Dampak kenaikan PPN 12% bagi kehidupan kita. PPN adalah pajak yang kita bayar setiap kali membeli barang atau jasa. Kelihatannya kecil, naik dari 11% ke 12%. Tapi ini akan membuat pengeluaran bulanan bakal naik signifikan. Apalagi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Dampaknya daya beli turun, hidup makin susah. Sekarang coba kita bandingkan sama negara-negara lain yang pajaknya jauh lebih tinggi, kayak di Swedia, Norwegia, atau Jerman. Di sana PPN bisa sampai 25%, tapi bedanya masyarakat di sana mendapatkan manfaat langsung dari pajak, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur bagus, bahkan mereka punya sistem jaminan sosial yang bikin hidup lebih tenang. Beda banget sama di sini. Pajak kita naik, tapi apa yang kita dapat? Layanan kesehatan masih mahal, pendidikan nggak sepenuhnya gratis, dan yang lebih nyesek, infrastruktur banyak yang nggak merata. Di beberapa negara maju, pejabat publiknya benar-benar jadi pelayan masyarakat. Mereka naik transportasi umum, hidup sederhana, dan fokus kerja buat rakyat. Sementara di sini, fasilitas mewah, kendaraan dinas mahal, tetap ada aja pejabat yang ngeluh soal gaji yang katanya kurang. Lalu gimana dengan kita, rakyat biasa? Kelas menengah terus banting tulang buat nutup kebutuhan. Masyarakat menengah ke bawah, banyak yang terus-terusan bergantung sama bantuan tanpa ada jalan keluar untuk mandiri. Dan semua ini terjadi di tengah kesenjangan ekonomi yang makin lebar. Padahal, kalau kita ngomong soal rasio pajak, Indonesia itu salah satu negara dengan rasio pajak terendah di dunia. Artinya, masih banyak potensi pendapatan pajak yang bisa diambil tanpa harus naikin PPN. Caranya, ya bisa dengan memperluas basis pajak, ngurangin penghindaran pajak, atau ngejar pengemplang pajak besar yang selama ini lolos. Dan satu hal lagi, menyita aset para koruptor. Pajak harusnya bisa jadi alat buat memperbaiki kehidupan kita. Karena pemerintah ada untuk rakyat, bukan rakyat yang harus terus berkorban demi pemerintah. Pajak itu alat untuk sejahtera. Tapi kalau cuma bikin susah, apa masih relevan?